Hai sahabat Garuda, kali ini kita disuguhkan kabar gembira. Dunia memanas, Iran diambang mundur dari FIFA World Cup 2026 setelah ditolak FIFA. Dan di tengah kekacauan ini, PESI bergerak diam-diam. Playoff dadakan mulai disiapkan, satu slot tersisa, dan nama tim nasional Indonesia tiba-tiba masuk radar. Ini bukan lagi rumor biasa. Ini kesempatan gila yang bisa mengubah sejarah. Kalau panggilan itu benar datang, Garuda tidak punya pilihan selain bertarung habis-habisan. Siapkah Indonesia mengguncang dunia? Dan situasinya sekarang bukan lagi sekadar tegang, tapi sudah masuk level krisis global. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat terus memanas tanpa tanda-tanda mereda. Bahkan laporan terbaru menunjukkan ancaman eskalasi militer kembali terbuka, mulai dari ancaman serangan, blokade laut, hingga potensi perang lanjutan jika negosiasi gagal. Di lapangan, situasinya jauh lebih brutal dari yang dibayangkan. Serangan besar-besaran yang terjadi sejak awal 2026 sudah menewaskan banyak korban dan memicu balasan berupa rudal serta drone ke berbagai wilayah Timur Tengah. Lebih gila lagi, Iran kini memegang salah satu senjata geopolitik paling berbahaya di dunia, Selat Hormuz. Jalur ini mengalirkan sekitar 20% minyak dunia. Jika ditutup atau terganggu, dampaknya bisa mengguncang ekonomi global. Dan di titik ini, konflik bukan cuma soal dua negara, tapi sudah menyentuh kepentingan dunia. Tanda panah kanan tebal 2 Amerika menekan dengan kekuatan militer. Tanda panah kanan tebal 2 Iran membalas dengan strategi tekanan global. Tanda panah kanan tebal 2 negara lain mulai khawatir efek domino. Situasi ini membuat FIFA berada di posisi paling sulit. Karena jika konflik ini terus memburuk, maka keputusan Iran untuk mundur dari FIFA World Cup 2026 bukan lagi kemungkinan, tapi bisa jadi kenyataan. Dan kalau itu terjadi, maka semua skenario yang tadi terdengar, gila. Playoff dadakan, undangan khusus, bahkan peluang untuk tim nasional Indonesia, akan berubah jadi realita. Karena sepak bola tidak hidup di ruang hampa. Ia ikut bergerak bersama dunia. Dan saat dunia sedang kacau, kadang justru lahir kesempatan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Kalau konflik ini benar-benar meledak lebih besar, dan pintu itu benar-benar terbuka, siapkah Indonesia mengambil kesempatan paling gila dalam sejarahnya? Kalau skenario ini benar-benar terjadi, ini bukan lagi sekadar kabar, ini alarm perang untuk tim nasional Indonesia. Dunia boleh ragu, Asia boleh meremehkan, tapi momen seperti ini tidak datang dua kali. Saat Iran terpojok dan FIFA dipaksa mencari solusi, pintu yang tadinya tertutup rapat, mulai terbuka sedikit. Dan di celah kecil itulah nama Indonesia tiba-tiba masuk. Ini bukan jalur normal. Ini bukan skenario yang ideal. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Karena tim yang masuk dari jalur tak terduga biasanya datang tanpa beban. Dan itu yang paling sulit dihentikan. Kalau playoff dadakan benar digelar menuju FIFA World Cup 2026, maka ini bukan soal siapa unggulan, tapi siapa yang paling siap bertarung habis-habisan. Bayangkan satu laga penentuan, satu kesempatan, 90 menit yang bisa mengubah sejarah. Lawannya bisa saja tim besar, bisa saja raksasa Eropa, tapi satu hal pasti, tidak ada yang benar-benar siap menghadapi Indonesia yang bermain tanpa takut. Dan untuk fans garis keras, ini momen yang sudah lama ditunggu. Bukan lagi sekadar dukung, tapi percaya penuh. Karena kalau kesempatan ini datang, Garuda tidak boleh ragu, tidak boleh setengah hati. Semua harus all in. Karena di titik ini, yang dipertaruhkan bukan cuma tiket ke Piala Dunia, tapi harga diri, mimpi jutaan orang, dan kesempatan untuk membungkam semua yang selama ini meragukan. Kalau benar dipanggil, maka tidak ada pilihan lain. Tim nasional Indonesia harus datang bukan untuk ikut bermain, tapi untuk mengguncang dunia. Disinilah titik panasnya benar-benar meledak. Saat Iran mencoba mencari jalan aman dengan meminta pertandingan dipindahkan ke Meksiko, FIFA justru memberi jawaban tegas. Tidak. Semua laga tetap harus berjalan sesuai jadwal awal di Amerika Serikat, tanpa pengecualian. Alasan FIFA jelas, logistik, tiket, jadwal siaran, dan seluruh sistem turnamen sudah terkunci sejak lama. Mengubah venue di menit-menit akhir dianggap mustahil dan berisiko besar bagi seluruh turnamen. Tapi dari sisi Iran, keputusan ini seperti pukulan telak. Bagi mereka, ini bukan lagi soal sepak bola, tapi soal keamanan, politik, dan harga diri negara. Dan di titik itu,
semuanya mulai berubah. Penolakan FIFA bukan sekadar keputusan teknis, ini jadi pemicu utama kenapa wacana mundur semakin nyata. Ketika tidak ada kompromi, tidak ada solusi, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah keluar. Dan kalau itu benar-benar terjadi, maka efek dominonya langsung terasa. Slot kosong di FIFA World Cup 2026 bukan sekadar kekosongan biasa. Ini adalah celah yang bisa membuka skenario paling liar dalam sejarah modern sepak bola. Playoff dadakan, undangan khusus, keputusan di luar jalur normal. Dan di tengah semua kekacauan itu, nama tim nasional Indonesia mulai terdengar semakin kencang. Karena dalam situasi darurat seperti ini, FIFA tidak hanya melihat ranking. Mereka melihat momentum, daya tarik global, dan potensi ledakan pasar. Dan Indonesia punya semuanya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, mungkin atau tidak. Tapi seberapa siap Indonesia kalau kesempatan itu benar-benar datang? Karena semua ini berawal dari satu keputusan. FIFA menolak Iran pindah ke Meksiko. Dan dari situlah, pintu kecil menuju mimpi besar mulai terbuka. Dan di balik semua ketegangan itu, FIFA ternyata tidak tinggal diam. Mereka mulai mempelajari skenario darurat jika Iran benar-benar mundur. Dan tanggal krusial seperti akhir Maret jadi titik awal pembahasan serius. Laporan yang beredar menyebut, FIFA tengah menyusun rencana playoff tambahan sebagai solusi paling adil. Skenarionya bukan main-main. Bukan sekadar menunjuk pengganti, tapi menggelar mini turnamen hidup mati. Format yang dibahas. 2 tim dari Asia, AFC. 2 tim dari Eropa, UEFA. Sistem knockout, semifinal, final. Hanya 1 tim yang lolos ke FIFA World Cup 2026. Artinya, ini bukan lagi soal ranking semata, tapi siapa yang paling siap bertarung di momen paling gila. Dari Asia, nama-nama seperti UEA dan Oman memang jadi kandidat utama secara logika. Tapi karena ini situasi darurat, FIFA juga mempertimbangkan faktor lain, momentum, daya tarik global, hingga potensi pasar. Dan disinilah cerita jadi semakin liar. Nama tim nasional Indonesia mulai masuk dalam radar pembahasan. Bukan sebagai favorit utama, tapi sebagai kuda hitam yang bisa menghidupkan turnamen. Bayangkan skenarionya. Indonesia masuk playoff, lalu harus menghadapi tim besar Eropa, mungkin seperti tim nasional Italia, dalam satu laga penentuan. 1 pertandingan, 1 kesempatan, 1 sejarah yang bisa berubah selamanya. Dan yang bikin semua ini makin panas, FIFA belum mengambil keputusan final. Artinya, semua masih terbuka. Selama Iran belum benar-benar memastikan nasibnya, selama keputusan belum diketuk, harapan itu masih hidup. Dan kalau pintu itu benar-benar terbuka, maka ini bukan sekadar peluang kecil. Ini adalah jalan tak terduga menuju mimpi terbesar sepak bola Indonesia. Dan semakin hari, situasinya justru makin tidak bisa diprediksi. Semua bergantung pada satu hal, keputusan akhir dari FIFA. Jika Iran benar-benar resmi mundur, maka FIFA tidak punya banyak waktu. Mereka harus bergerak cepat, memilih skenario terbaik, dan memastikan turnamen tetap berjalan tanpa celah. Disinilah playoff dadakan menjadi opsi paling masuk akal, adil, kompetitif, dan tetap menjaga gengsi FIFA World Cup 2026. Namun di balik itu semua, ada satu pertaruhan besar. Jika FIFA membuka pintu playoff untuk wakil Asia, maka siapa yang akan dipanggil? Secara logika, tim seperti Oman atau Uni Emirat Arab memang berada di garis depan. Tapi dalam situasi seperti ini, FIFA juga melihat faktor lain, siapa yang sedang naik, siapa yang punya momentum, dan siapa yang bisa membuat panggung Piala Dunia semakin hidup. Dan disinilah nama tim nasional Indonesia kembali mencuat. Di tengah panasnya situasi global, respons dari PSSI mulai jadi sorotan. Mereka tidak mau larut dalam euforia, tapi juga tidak ingin kehilangan momentum. Sikapnya jelas, siaga, tapi tetap realistis. Secara internal, federasi mulai mengaktifkan skenario darurat. Komunikasi dengan FIFA dan AFC disebut semakin intens. Bukan untuk meminta jalur instan, tapi memastikan bahwa jika peluang itu benar-benar terbuka, Indonesia tidak terlambat merespons. Di sisi lain, Erick Thohir juga dikabarkan langsung turun tangan. Ia memahami betul bahwa ini bukan sekadar isu sepak bola, tapi peluang strategis yang bisa mengangkat posisi Indonesia di mata dunia. Namun pendekatannya tetap hati-hati, tidak ingin terlihat memaksa,
tapi juga tidak mau diam jika kesempatan itu nyata. Yang menarik, dari sisi teknis tim, koordinasi dengan John Herdman mulai diarahkan ke satu hal, kesiapan instan. Artinya, jika skenario playoff dadakan benar terjadi, maka pemain harus siap dipanggil kapan saja. Taktik harus bisa langsung diterapkan, dan mental harus sudah berada di level pertandingan hidup mati. Tidak ada waktu untuk eksperimen. Tidak ada ruang adaptasi panjang. Ini benar-benar situasi, dipanggil hari ini, bertanding besok. Dan justru disinilah ujian terbesar bagi tim nasional Indonesia. Karena jika semua ini benar terjadi, maka Indonesia tidak hanya diuji di lapangan, tapi juga di balik layar, dari kesiapan federasi, kecepatan keputusan, hingga keberanian mengambil risiko. Satu langkah salah, bisa membuat peluang ini hilang begitu saja. Tapi satu langkah tepat, bisa membawa Indonesia ke panggung yang belum pernah dicapai sebelumnya. Bukan karena jalur biasa, tapi karena momentum yang sedang membara. Dukungan supporter yang masif, perkembangan tim yang signifikan, hingga daya tarik global yang tidak bisa diabaikan. Semua itu membuat Indonesia menjadi opsi yang menarik, di luar kandidat konvensional. Jika benar Indonesia masuk ke skenario playoff ini, maka satu hal pasti, tidak akan ada kata mudah. Lawan yang dihadapi bisa jadi tim dengan pengalaman Piala Dunia, bahkan raksasa Eropa. Tapi justru disitulah panggungnya. Karena dalam satu pertandingan, dalam satu malam, segala sesuatu bisa berubah. Tim yang dianggap kecil bisa menjatuhkan yang besar. Yang tidak diunggulkan bisa menciptakan sejarah. Dan jika momen itu datang, maka tim nasional Indonesia tidak boleh sekadar hadir. Mereka harus datang dengan satu tujuan, membuktikan bahwa ini bukan kebetulan, tapi awal dari era baru sepak bola Indonesia di panggung dunia. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love